Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke sobat penelusuran amatir, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita misteri yang akan kita bagikan di channel YouTube Penelusuran Amatir? Oke sobat penelusuran amatir, ini dia ceritanya. Cerita ini dibagikan seorang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Unikom Purwokerto yang bernama Ika Yunianti, yang berjudul Mengejar Kekayaan Lewat Pesugihan. Apa yang ada di benak saat kata mistis dilontarkan? Mistis di Indonesia bukan menjadi hal yang tabu, apalagi di Pulau Jawa yang sangat kental dengan hal berbau gaib. Salah satu kota kecil yang terletak di pesisir kota utara Jawa Barat terkenal dengan keindahan alamnya serta kekayaan kuliner dan kerajinan tangan yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Ternyata banyak diselimuti sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib. Cerita malam mencekam kali ini datang dari salah satu warga Indramayu yang hampir saja terjerumus dalam pesugihan ngipri. Kisah Uwa Jatma yang dahulunya adalah seorang santri pesantren selama 7 tahun ternyata tergoyahkan imamnya untuk mencoba jalur ekspres dalam mencari pundi-pundi uang. Kang Jatma dahulunya menjual sayur di warung kecil, akhirnya menyerah dengan takdir karena sejak terjadinya krisis moneter mendesak Jatma berhenti berjualan. Padahal itu satu-satunya penghasilan untuk menghidupi istri dan anaknya. Kang Jatma yang diliputi rasa putus asa bertemu Mang Jaya dan ditawari pesugihan Pulau Mas atau orang Indramayu biasanya menyebutnya kesugihan. Karena tekad demi menafkahi istri yang sangat besar, Kang Jatma mengikuti saran Kang Jaya, pergi ke Pulau Mas dengan harapan mendapatkan banyak kekayaan dari alam lain. Dengan merelakan kambingnya untuk dijual demi mendapatkan pasongan untuk menuju tempat pesugihan itu. Sampai di Pulau Mas, Kang Jatma bertemu Pak Kunci Wadir yang nanti akan membantunya bertemu Nyai Ratu untuk mendapatkan pesugihan gaib. Namun usahanya gagal karena Nyai Ratu tidak menemuinya dalam mimpi. Kang Jatma pulang ke rumah dengan rasa tidak puas karena pesugihan yang dilakukannya gagal. Apakah dengan kegagalan itu Kang Jatma langsung bertaubat? Ternyata Kang Jatma masih menghalalkan segala cara dan mencari jalan untuk mendapatkan pesugihan itu. Tidak berhenti di situ, Kang Jatma berkunjung ke rumah temannya, sang penjual toko kelontong yang berhasil sukses. Namanya Jaya. Dari cerita temannya, Jatma menyimpulkan kalau temannya melakukan pesugihan di wilayah Garut, tepatnya hutan Sancang. Nanti pesugihan itu dilakukan dengan ritual kawin peri. Sampailah Jatma di rumah, berbekal informasi dari Jaya. Jatma langsung meminta restu istri dan orang tuanya supaya bisa lancar untuk melakukan pesugihan. Ayahnya menasehati, tapi akhirnya Jatma tetap melakukan niatnya. Bermodal uang hasil menjual kambingnya, Jatma menuju Garut dan mencari puncak Pak Kunci bernama Agus.
Berjalan dari pagi hingga sore sampai di rumah Pak Agus. Jatma diberi banyak wejangan kalau meminta rezeki gaib tidak selamanya berhasil. Orang Indramayu menyebutkan nutugi asmara nafsu itu nantinya tidak ada tuntutannya. Tekad Jatma membuat kuat mengalahkan semua argumen Pak Kunci, dan akhirnya Pak Kunci menjelaskan kalau menang Jatma yakin dia harus tidur di hutan sancang dan harus bertemu dengan Suminten. Jatma harus melakukan kawin kontrak peri. Menikah dengan Suminten dijadikan sebagai istri gaib Jatma, dan jika nanti Suminten hamil dan anaknya lahir, maka Jatma harus mati untuk merawat mereka. Jatma setuju dan mereka melakukan perjalanan di esok harinya. Arus perjalanan naik turun gunung dan tempatnya bukan kuburan tapi di tengah hutan yang terdapat pohon besar biasa disebut pohon kapua. Dulu tempat itu dijadikan tempat semedi Eyang Prabu Siliwangi, tepatnya di hutan sancang. Pohon itu punya bilik yang dijadikan sebagai tempat istirahat atas arahan Pak Kunci. Akhirnya Jatma tidur di bilik itu tanpa penerangan apapun dan harus berpuasa selama 3 hari. Lambat laun berlalu sampai Pak Kunci datang. Namun Jatma belum bermimpi bertemu Suminten. Akhirnya Jatma menginap di hutan sancang itu selama 2 hari lagi. Namun sampai waktu habis ternyata tidak bertemu dengan Suminten. Mereka dengan keputusan matang memilih kembali ke rumah Pak Kunci. Anehnya sampai rumah Pak Kunci ternyata Suminten mengikuti. Jatma tidak bisa melihat Suminten. Pak Kunci yang memberitahu Jatma kalau Suminten mengikuti mereka. Suminten merasuki istri Pak Kunci dan berbicara, "Saya bukannya nggak mau kawin kontrak sama Kang Jatma. Saya demen Kang Jatma. Saya cinta dan sama Kang Jatma. Tapi Suminten mau deket sama Kang Jatma nggak kuat, panas," ucap Suminten yang didengar Pak Kunci. Setelah Suminten pergi, Pak Kunci menyampaikan ke Jakarta. Jatma menjelaskan dulu dia masuk ke pesantren selama 7 tahun. Orang yang sudah kental dengan ilmu agama pasti hafal ayat di luar ayat Al-Quran. Hal itu membuat semua pesugihan Jatma usahakan selalu gagal. Semua makhluk yang ingin mendekat akan merasa panas karena kemunian Al-Quran yang dulu Jatma pernah pelajari. Jatma sadar dengan kekeliruan sikapnya dan memilih kembali pulang kepada istrinya. Lalu mereka membuat usaha kecil yang akhirnya bisa menghidupi mereka dan mencukupi segala kebutuhan tanpa menggunakan pesugihan.